الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakallahu kepada akhina Faisal atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Abid Fatur Rahman Arif MSI selaku mudir pesan-pesan. Padanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil barriyat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu lana aqwalana. Al-mukarram al-muhtaram al-asatidah wal-ustadat wa at-tullab at-talibah al-mahbubun fi Ma'had Sakan Pesan Bisa wal-mukarram al-muhtaram al-fadil al-ustaduna Abdul Rahman Zahir hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa dapat bertemu kembali di salah satu acara yang kita rutinkan selenggarakan setiap 2 atau 3 pekan, 3 bulan sekali bagi mahasantri Pesan Bisa khususnya, dan juga dibuka bagi umum, bagi yang berminat melalui tatap muka ataupun secara online. Dan acara ini adalah acara yang ditujukan bagi segenap mahasantri Pesan khususnya, dan juga kepada khalayak umum, utamanya dari teman-teman mahasiswa dan yang seumuran dengannya, untuk mengembangkan potensi keilmuan yang dimiliki yang tidak didapatkan di pesantren Bisa ini. Sedikit mengenalkan sedikit Ustaz, ini kita sudah tahun ke-10, seolah tahun ke-11, dan mereka semua adalah mahasantri dari berbagai kampus-kampus yang ada di sekitar Depok. Ada dari UI, ada yang dari Politeknik Negeri Jakarta, ada yang dari Gunadarma, ada yang dari tahun lalu ada dari UIN Jakarta, lalu ada juga yang dari Nurul Fikri, ya, kampus swasta, lalu ada juga yang dari mana lagi mau disebut? Polimedia ya, baru sekarang. Dan beberapa kampus-kampus utamanya UI ya, mahasiswa UI yang mendominasi. Mereka semua dengan bidang-bidang keahlian masing-masing, jurusan umum yang tidak spesifik dalam keagamaan di bidang kuliah mereka, tapi mereka juga ngantri di sini. Jadi pagi malam itu belajar agama, gitu. Nah, siang pagi, lalu setelah tahfiz atau kegiatan pagi dari jam 8 sampai mungkin sebelum maghrib mereka kuliah di kampus masing-masing. Dan ini yang kita harapkan kedepannya adalah bahwasanya ilmu agama tidak menjadi dikotomi di antara ilmu pengetahuan umum yang ditempuh oleh teman-teman kita. Dan tema yang sekarang diangkat cukup menarik karena memang salah satu angkatan kita ini juga akan lulus dari pesantren ini, dan juga ada juga yang ingin lulus dari kuliah mereka, dan pasti mereka akan berkarir, pasti mereka akan mencari dunia kerja yang menjadi masa depan mereka. Dan jangan sampai seorang muslim ini menjadi orang, atau muslimah termasuk, menjadi orang yang acuh terhadap masalah halal haram, ya, bagi dalam masalah pekerjaan. Dan itu salah satu ada akhir zaman kata Rasulullah, ketika banyaknya orang-orang yang mencari harta, mengejar harta, tapi yang dikejar hanya untuk kesenangan perutnya semata, tanpa memperhatikan aspek halal dan haram. Dan salah satu aspek haram yang itu perlu perhatikan dalam aspek fikih muamalah adalah masalah riba. Jadi teman-teman nanti menjadi pengusaha, pembisnis sekalipun, ataupun yang bukan bekerja dalam bidang bisnis dan dagang sekalipun,
perlu mengetahui hal ini sebagai bekal yang cukup. Dan kita tahu bersama Ustaz Abdurrahman Zahir di medsosnya sangat kencang sekali dakwah yang kita bisa dapatkan dari beliau. Saya pun juga banyak beristifadah dengan beliau di medsos dari ilmu-ilmu fikih muamalah secara khususnya, sehingga harapannya bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Nah, oleh karena teman-teman, qaidul ilma bil kitab, catat ilmu yang didapatkan beliau, jangan sampai hilang begitu saja. Dan nanti jika saya ada sesi pertanyaan, silakan digunakan kesempatan dengan waktu yang ditentukan oleh moderator nanti ya, karena juga terbatas. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammad, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran barakallahu fikum pada Ustaz Abid atas sambutannya. Melangkah ke acara inti, yaitu sesi pesan top bersama Ustaz Abdurrahman Zahir. Sebelumnya izinkan saya membacakan sedikit biografi beliau. Beliau merupakan alumnus Ekonomi dan Manajemen Bisnis Islam LIPIA Jakarta. Juga beliau pernah meraih juara 1 dalam Olimpiade Fikih Muamalah tingkat nasional, dan beliau merupakan co-founder dari Aswakuna Syariah Business Consultant. Mungkin tanpa berlama-lama, untuk tafadhal waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, da'imul afdal adim an-nawal, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala bilal badri mutalal wa ala alihi wa sahbihi khairu sahbin wa al. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu wa adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin wa tarakana ala mahajjatin bayda ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنهم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فضيلة الأساتذة والطلبة الأعزاء والكرماء، أنا الفقير عبد الرحمن زهير أخوكم في الله. لست بمثابة المعلم ولا مدرس ولا أعتبركم كالتلاميذ، حاشا لله. الأستاذ عبيد حفظه الله ويرعاه بعلمه ومتعنا الله بعلمه في دارين آمين ya rabbal alamin. Hadirin sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini hadirnya saya di sini bukan untuk mengajar barangkali, tapi untuk belajar lebih banyak dari kawan-kawan sekalian yang lebih lama mungkin menimba ilmu dibandingkan kami dan lebih serius dibandingkan kami dalam belajar. Semoga Allah ampuni dosa kami dan semoga hadirin sekalian di sini ditinggikan derajatnya dengan ilmu dan amal soleh. Tema kita berkaitan dengan riba kontemporer yang nantinya insya Allah saya akan share PDF yang sudah kami susun. Riba kontemporer ini mungkin udah ada yang dapat PPT-nya, PDF-nya. Tapi kalau ada yang nanti bisa di-share dari ini, bisa disebarkan khusus di grup pesan bisa, karena sebenarnya ini modul untuk kelas tapi khusus pesan bisa saya share secara gratis. Dan ini adalah susunan daripada riba kontemporer di masa kini, di mana kita mengetahui bahwa riba adalah sebagaimana tadi dibacakan ayat, bahwa siapa yang mengetahui haramnya riba tapi dia tetap melakukannya, maka fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih, maka umumkanlah perang bagi orang-orang yang melakukannya. Bahkan sampai-sampai Malik rahimahullah ta'ala sempat mengatakan tasaffahtu kitabullahi wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ajid syai'an asyarra min ar-riba lianna Allah wa rasulahu haraba man akala riba. Aku belum pernah menemukan dalam satu ayat yang paling berbahaya lebih haramnya riba, dikarenakan Allah dan Rasulnya menantang perang untuk para pemakan, pelaku, pendukung, penghalal, pensupport, bahkan kita tahu semua yang dilaknat dalam pelaku riba itu bukan hanya pemakannya saja, tapi juga akilahu wa mu'kilahu, pemberi makannya, wa katibahu, kemudian notarisnya, wa syahidaihi, kemudian saksinya yang dilaknat. Kata Rasulullah, qala hum sawa, mereka semua di sisi Allah adalah sama dosanya. Dan riba pada dasarnya menjadi salah satu hal yang menjadi dosa paling besar di dalam syariat,
setelah dosa syirik, setelah dosa uququl walidain, yakni berdurhaka kepada orang tua, setelah dosa daripada dosa membunuh, bahkan qatun nafsi allati haramallahu bil haqq, dan riba. Jadi derajatnya mungkin keempat dosa paling besar. Karena kan dosa urutan kan, sebagaimana Rasulullah menyebutkan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara dosa paling besar. Ternyata riba termasuk di dalam dosa paling besar. Mengapa? Dikarenakan riba penghancur ekonomi. Riba bukan hanya sebagaimana disebutkan dalam ayat, dia alladzi ya'kulu riba la yaqumun illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Yang makan riba seperti layaknya orang gila yang kesurupan. Bukan hanya itu saja, tapi lebih lagi riba penghancurnya secara makro, dia menghancurkan ekonomi secara makro. Dan kalau teman-teman yang belajar ekonomi tentu mengetahui semua bahwa bagaimana sistem perekonomian itu, kita tahu semua bermulai dari ekonomi mikro, kemudian menjadi ekonomi makro. Dan ternyata riba bukan hanya menghancurkan individu secara bermasyarakat, bukan hanya menghancurkan keluarga, tapi juga menghancurkan ekonomi secara makro, menghancurkan negara. Lihatlah bagaimana sistem perbankan ribawi yang menjadikan orang akhirnya bermudah-mudahan untuk membuka piutangnya dan hutangnya, dan akhirnya mereka menghancurkan perekonomian mereka dikarenakan tingginya cost, menyebabkan tinggi naiknya harga. Makanya sangat tidak bisa sekali ketika kita menjadikan riba sebagai solusi dari ekonomi. Kalau kita lihat bagaimana kebijakan ekonomi fiskal dan moneter. Kalau kebijakan ekonomi moneter itu kan ketika terjadinya inflasi, diapain? Disuruh tinggikan nilai bunganya kan. Bunganya tinggi supaya orang-orang menabung di perbankan. Gitu. Lihatlah, modelnya adalah naik suku bunga dan nurunin suku bunga. Di dalam Islam tidak ada demikian. Makanya kita nanti akan melihat mengapa Allah mengharamkan riba secara logically. Jadi karena kan dalam hal fikih muamalah berbeda dengan fikih ibadah. Kalau fikih ibadah hukum asalnya haram. Sedangkan fikih muamalah hukum asalnya boleh. Sehingga dominan dalam perkara-perkara muamalah itu dominan make sense. Dominan make sense. Dia bukan suatu hal yang bukannya suatu hal yang bukan make sense. Jadi kalau dalam perkara sholat kita nggak boleh menginovasi tentang perkara kapan sholat subuh itu dilaksanakan, nggak boleh kita menginovasinya. Berapa roknya, jumlah tawaf saja kita nggak boleh inovasi. Tapi dalam perkara muamalah justru diperbolehkan menginovasi sebanyak-banyaknya. Maka kalau kita lihat banyak sekali akad-akad yang baru ada di zaman sekarang dan nggak ada di zaman dulu, nggak ada. Coba anda coba menelisik akad di marketplace, di mana ada agregator berupa marketplace yang menghubungkan antara seller dan buyer, kemudian dia dapat fee dari kedua belah pihak. Kemudian ada namanya escrow, yaitu rekening yang dimiliki oleh bersama, dan itu bukan milik Tokopedia, bukan milik marketplace, bukan milik seller, bukan milik buyer, tapi ditaruh di sana sebelum baru disalurkan kepada pihak seller ketika barangnya udah dikirim dan udah keluar resinya. Lihatlah, itu baru ada di zaman sekarang, di zaman dulu belum ada. Masih banyak lagi jual beli yang baru dan akadnya. Makanya ada lembaga internasional OIV standard di Bahrain yang mereka memang merumuskan tentang fatwa keuangan syariah, dan baru ada sekarang, dan bagaimana kontekstualnya secara fikih gitu ya. Dan kita mulai dari awal. Apa itu riba? Riba pada dasarnya secara bahasa adalah ziyadah. Dia suatu hal yang berlebih, suatu hal yang lebih. Oleh karenanya riba dibagi menjadi dua, riba bai dan riba dain. Riba yang berkaitan dengan jual beli dan riba yang berkaitan dengan hutang piutang. Kalau riba yang berkaitan dengan jual beli, dia hanya pada 6 komoditas saja. Sebagaimana hadis dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, hadis Ubadah bin Samit, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal-fiddatu bil-fiddati wasyairu bil-syairi wal-burru bil-burri wal-milhu bil-milhi sawa'an bi-sawa'in mathalan bi-mathlin فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ بِأَيِّ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ." Itu hadis berkenaan dengan 6 komoditas riba, yaitu emas, perak, gandum jenis barley, gandum biasa, kemudian garam dan tamar. Ya, ini adalah bagian daripada kurma. Dan lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menjadikan ini sebagai barometer bahwa yang menjadi riba itu adalah komoditas mata uang, kemudian komoditas yang berupa makanan pokok. Ya, ini secara umum jumhur ulama mengatakan bahwa hadis ini meredaksikan bahwa
komoditas makanan pokok dan komoditas daripada mata uang, meskipun mata uang bukan komoditas, tapi mata uang secara sendiri itu adalah komoditas riba. Sehingga ketika ditukar dengan sesamanya atau ditukar dengan yang berbeda jenis tapi beda tapi satu sama ilatnya, dolar ke rupiah, rupiah ke yen, yen ke yuan dan sebagainya, maka harus sama-sama on the spot, tapi tidak harus sama nilainya. Adapun ketika sama jenisnya, sama ilatnya, maka harus sama nominalnya dan harus sama-sama tunai. Inilah yang membedakan antara riba bai dengan riba dain. Adapun riba yang berkaitan dengan dain adalah hutang piutang. Apa yang bisa dikategorikan sebagai komoditasnya hutang piutang adalah misliyat. Apa itu misliyat? Misliyat tuh dia yang bisa ditimbang, yang bisa ditakar. Dalam hal ini adalah seperti uang, mata uang. Ya, sehingga yang dikategorikan bisa dikategorikan sebagai utang adalah utang uang. Gak ada orang istilahnya utang buku. Kalau itu kategorinya dia bayarannya dengan utang itu. Tapi kategorinya adalah yang bisa dijadikan sebagai komoditas utang adalah umumnya adalah uang. Kemudian adalah misliyat itu berupa cairan, itu misliyat, berupa yang bisa ditimbang dan itu misliyat. Dan sehingga dahulu kita tahu semua bahwa sejarah riba itu sebelumnya sebagaimana para peneliti mengatakan bahwa riba itu muncul awal-awalnya ketika emas dan perak ditemukan. Baru muncul ketika emas dan perak ditemukan. Tapi baru dikenalkan kepada bangsa Arab ketika orang Yahudi berdiam diri di Jazirah Arab. Ketika mereka menantikan Nabi terakhir mereka, alladzina atainahumul kitab, mereka yang diberikan kitab, ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi terakhir mereka sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Makanya mereka ngapain standby di sekitaran Taif dan kota Madinah. Untuk ngapain? Untuk ngecek apakah ada Nabi yang datang ke sana. Karena dua kota inilah termasuk dua kota yang akan didatangi oleh Nabi itu. Ternyata yang datang bukan dari Bani Israel, tapi justru dari keturunan Arab. Nah, mereka standby di situ ngapain? Sambil standby mereka bercocok tanam, mereka berteknologi. Makanya kalau kita lihat perbendaharaan orang-orang Yahudi dari segi persenjataannya, buat bentengnya, peradabannya lebih maju ketika itu dibandingkan bangsa Arab. Dan ngapain mereka juga? Mereka melakukan riba. Jadi mereka kalau bahasa sekarangnya lakukan pinjol. Udah ada jadi pinjol zaman dulu, udah mungkin misalnya bukan online ya, masih pinjol, masih bentuknya offline gitu ya, bukan pinjol. Pada saat itu lihatlah bagaimana orang-orang Yahudi mengajarkan kepada bangsa Arab. Makanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW itu mengadakan riba jahiliyah, di mana pada saat itu yang minjam harus dikenakan bunga, kemudian barulah mereka bisa membayar uang tersebut. Dan kalau misalkan mereka nggak bisa bayar bunganya, maka yang menjadi jaminannya adalah anak istri mereka. Sehingga anak mereka jadi jaminan, istri mereka jadi jaminan. Bayangkan Anda punya istri, tiba-tiba istri Anda tiba-tiba diambil gara-gara nggak bisa bayar utang. Di zaman dulu pernah ada kayak gitu. Anak pun dijadikan seperti itu. Kemudian akhirnya diadopsi lah orang-orang Jazirah Arab dan ini dijadikan sebagai riba jahiliyah. Dan seorang yang denda keterlambatan itu adalah bagian daripada riba jahiliyah. Sehingga model-model di zaman sekarang yang bentuknya pay later, meskipun kita tahu semua bahwa ada pay later yang modelnya 0% bunga, ada 0% bunga, ada banyak malah. Ketika awal-awal buka account bahkan banyak sekali. Bahkan sekarang banyak gratis ongkir gara-gara pay later. Anda kalau misalkan mau dapat, saya sebut saja toko oren, itu kalau dapat tambah diskon harus aktifin pay letternya, ya kan? Ada seperti itu. Dan kita lihat bahwa meskipun dia 0 bunga, tapi ada akad klausul di mana seorang ketika dia telat bayar, maka dia harus bayar denda keterlambatan. Dan ini riba. Ketika kita melakukan riba, maka ada dua dosa pada akhirnya. Dosa berakad dengan akad riba dan dosa memberi makan riba. Boleh saja kita nggak ngasih makan riba, artinya kita nggak bayar ribanya, kita nggak bayar bunganya, tapi kita pernah berakad riba, maka itu dosa. Makanya dua dosa ketika orang melakukan riba, dia berakad dengan akad riba dan dia makan atau memberi makan riba. Dan lebih parahnya lagi, seorang kita tahu semua bahwa makan makanan yang haram sangat berpengaruh terhadap generasi pertumbuhan keturunan kita, keluarga. Lihatlah banyak sekali, mohon maaf sekali, saya dulu pesantren, kemudian banyak santri yang nakal, kemudian saya lapor ke kiai saya dulu. Ustadz ini santri ini udah dididik, udah dimarah-marahin, udah dihukum, tapi nggak kapok juga. Ternyata Ustadz ini ngapain? Saya kira dia akan marah-marahin juga santrinya. Ternyata ngapain? Nelpon bapaknya. Terus bapaknya suruh datang, akhirnya
bapaknya dibilang, bapak selama ini ngirim uang santri, dia mengirim anak bapak ini pakai uang halal atau uang haram, kayak gitu. Subhanallah. Ternyata menunjukkan bahwa harta halal atau haram itu menentukan kesolehan pribadi seseorang. Bahkan kata Rasulullah SAW, ayyulah min nabata min suhtin fannaru awla bih. Bagian daging yang telah menjadi bagian haram karena telah makan makanan haram, maka neraka lebih pantas untuk mengenai kulitnya. Oleh karenanya seorang di antara kita hendaknya aware terhadap perkara ini, karena Rasulullah sendiri mengatakan bahwa akan datang zaman di mana manusia la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halal amin haram. Akan datang di mana zaman manusia tidak lagi peduli dan aware terhadap hartanya, income-nya, revenue-nya, gajinya, dari mana halalnya haram. Atau bahkan sampai sekarang ada ungkapan di mana seorang mengatakan yang haram aja susah Ustaz, apalagi yang halal. Ada bilang mengatakan begitu. Maka kita bantah bahwa yang halal sudah pasti lebih banyak, yang haram sudah pasti sedikit. Karena ketika Allah mengharamkan sesuatu, pasti Allah mengharamkan yang sedikit. Coba kita lihat, Allah mengharamkan riba, Allah bolehkan jual beli, Allah bolehkan jual beli taksid, Allah bolehkan jual beli ajil, Allah bolehkan akad salam, Allah bolehkan akad istisna, Allah bolehkan murabahah, mudharabah, musyarakah, subhanallah banyak akad-akad. Yang haram satu, riba misalkan. Allah haramkan gharar, oke Allah bolehkan kita akad-akad yang tidak gharar, dan lebih banyak akad yang tidak gharar dibandingkan akad yang gharar. Allah haramkan kita melakukan akad zalim, dan Allah bolehkan kita akad yang adil, dan seterusnya. Sehingga ketika Allah mengharamkan sesuatu, sudah pasti yang haram itu sedikit, dan ketika Allah mengharamkan sesuatu, sudah pasti ada substitusi dan alternatifnya. Ini luar biasanya Islam. Sehingga Islam itu bukan agama yang haram-haramin doang, enggak. Salah kalau bilang Islam kerjanya haram-haram, enggak. Kita mesti solusi berupa substitusi, karena banyak jantannya kita haram akad riba. Maka Allah katakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah bolehkan akad jual beli, dan jual beli yang diantaranya adalah jual beli taksid, jual beli cicil yang tidak ada tambahan dalam dendanya, ya. Dan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang paling moderat. Kemudian riba pada dasarnya dia ada cara untuk mengidentifikasinya. Jadi ada 7 cara untuk mengidentifikasi riba sebagaimana disebutkan di dalam kaedah-kaedah riba, qawaidur riba yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Sebenarnya bukan kitab, tapi lebih kepada transkrip. Beliau pernah ngisi daurah di Abu Dhabi, kemudian daurah tersebut berjudul Qawaidur Riba dan menjadikan kitab 2 jilid, dan ada cara kita mengidentifikasi riba di zaman sekarang. Ini kan juga cara kita dalam menghadapi dunia pekerjaan begitu ya. Banyak orang bingung, ini riba atau bukan. Nah, ada beberapa cara untuk mengidentifikasinya. Yang pertama adalah membedakan antara transaksi sosial dengan transaksi komersil. Jadi dalam Islam itu dibedakan antara yang mana yang komersil, yang mana yang sosial. Dibedakan. Kita nggak bisa mengkomersialisasikan suatu hal yang sosial dan mensosialkan suatu hal yang komersil. Contoh, ciri sesuatu hal yang sosial itu adalah dia diperbolehkan gharar. Jadi gharar dalam akad sosial diperbolehkan. Jadi makanya dalam hal ini kita tahu semua kaidah bahwa yajuzu fit tabarru'at ma la yajuzu fi ghairihi. Diperbolehkan pada perkara tabarru'at, perkara sosial, tapi tidak diperbolehkan pada perkara yang lainnya. Makanya gharar itu bisa jadi boleh dalam beberapa perkara. Pertama, gharar bisa jadi boleh kalau sedikit, kalau banyak nggak boleh. Gharar dia bisa jadi boleh kalau dia tabi', bukan asal, bukan menjadi inti akad, tapi menjadi tabi'. Gharar bisa menjadi boleh kalau dalam akad sosial, bukan dalam akad komersil. Contoh dalam akad sosial yang gharar, misalnya kita kalau kita kasih hadiah ke orang tua atau kasih ke hadiah ke guru misalnya, atau kasih hadiah ke sesama kita, itu pernah kan pakai kado, gitu kan? Pernah kan? Nah itu kado itu kan gharar, karena nggak tahu isi kandungannya kan. Tapi itu karena akad sosial jadi boleh. Ya. Tapi ketika akad komersil, coba saya beli handphone, saya pakai dompet saya nggak tahu isinya berapa. Bang, nih bang, duitnya di dompet ini, saya nggak tahu berapa. Abangnya mau nggak? Nggak mau, karena gharar, kan? Karena akad komersil, kan gitu. Nah, jadi dalam akad komersil yang tidak jelas itu tidak boleh. Ya, tidak jelas itu tidak boleh. Makanya untuk membedakan yang mana akad sosial dan mana komersil harus dibedakan dalam Islam. Oleh karenanya ada hal yang menjadi titik berat. Bolehkah kita jual beli seikhlasnya, model seikhlasnya, di mana orang boleh bayar seikhlasnya berapa aja, boleh kan? Nah, makanya dilihat itu akad sosial atau akad komersil.
Kalau akad sosial boleh, tapi kalau akad komersil nggak boleh. Berarti tergantung niat penjualnya. Dia jualan atau dia jual barang atau jasa, itu niatnya untuk cari profit sebanyak-banyaknya atau untuk bantu orang. Kalau untuk bantu orang berarti boleh jual beli saya ikhlas. Ya, seperti antum, misalkan ada yang dokter sini, jurusan kedokteran, misalkan ada kedokteran misalnya. Dia koas nantinya, kemudian dia di perkampungan atau perdesaan, di mana dia jadi mantri di sana, kemudian orang ada yang bayar pakai beras, ada yang bayar nggak bayar, bahkan ada yang bayar pakai pijit, sedok pijit aja ya misalkan, dan sebagainya. Itu kan nggak jelas bayarannya, itu gharar sebenarnya. Tapi kalau dokternya niat akad sosial berarti nggak jadi haram, paham ya? Tapi kalau dokternya memang nyari profit, maka jadi haram. Contohnya seperti tukang taksi misalnya, boleh keliling Jakarta kemana-mana, bayar seikhlasnya. Begitu dikasih Rp1.000 marah-marah. Berarti taksinya nih kira-kira profitable gak? Nyari profit kan dia? Nah, ini nyari profit berarti nggak boleh tuh akad jual beli seikhlasnya bagi dirinya. Begitu. Itu untuk mengidentifikasi cara riba. Sehingga kita nggak boleh mengambil untung dalam akad sosial. Dan ternyata hutang piutang itu bukan masuk akad komersil. Akad qard dalam agama kita masuk akad apa? Sosial. Sehingga kalau misalkan ada orang yang lagi berhutang ke kita, kemudian kita kasih syarat, kamu wajib balikin sekian tambah. Atau dia ngutang 100.000, kita kasih 90.000, sehingga dia wajib bayar 100.000. Akhirnya ada riba 10.000 di situ. Ini menunjukkan bahwa kita mengkomersialisasikan suatu hal yang sosial, paham? Ini kan sosial nih. Kok kita komersilin? Ibarat orang udah jatuh ketimpa tangga, begitu ditonjok lagi, makin itu. Ya kan, karena orang lagi susah nih, lagi jatuh nih. Kita timpa tangga, kasih beban tambahan. Maka dia jadi susah. Oleh karena ini akad sosial, nggak boleh dikomersilkan gitu kan. Berarti mengambil keuntungan dalam akad utang piutang termasuk riba. Makanya ada kaidah sebagaimana perkataan sahabat, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Segala hal yang mendatangkan manfaat atas akad utang piutang, maka dinamakan riba. Sehingga kita nggak boleh memanfaatkan barang gadai hasil akad utang piutang. Oke, sini ya, ente boleh minjem ke ente 5 juta dengan syarat nanti gadein villa ente. Ternyata villanya sama kita disewain. Ya, kita ambil untung bang profit dari situ. Boleh gak? Gak boleh. Karena yang melatar belakangi akad gadai tersebut adalah akad utang piutangnya. Ya, akad utang piutangnya. Jadi kalau akad gadai, berarti boleh gak kita memanfaatkan barang gadai pada selain akad utang piutang? Boleh. Akad gadai pada akad apa? Akad musyarakah, akad gadai pada akad mudharabah, akad gadai pada akad ijarah, boleh. Karena akad gadai itu akad marafiq. Dia itu akad pengikut. Dia bukan akad inti, tapi dia akad pengikut. Sehingga kalau akad gadai pada akad selain daripada utang piutang, dia diperbolehkan. Contoh, saya menyewakan mobil misalnya. Saya menyewakan mobil karena saya takut mobil saya dibawa lari sama orang. Maka akhirnya saya mempersyaratkan kepada orang yang nyewa mobil saya harus meletakkan kunci rumahnya. Kemudian saya bilang ke orang ini, boleh gak rumahnya saya pakai? Boleh gak? Boleh, asal dengan izin. Karena dia bukan akad utang piutang. Jadi akad gadai gak selamanya haram untuk dipakai barangnya. Karena dia bukan akad utang piutang. Nah, kalau akad utang piutang sudah jelas gak boleh. Karena ada unsur akad sosial di situ. Kenapa musyarakah, mudharabah, ijarah nggak termasuk ke dalam akad? Kenapa? Karena dia bukan akad sosial. Boleh nggak kalau bukan akad sosial ngambil untung di situ? Boleh. Karena dia akad komersil. Nah gitu. Kalau akad komersil jadi sama-sama ada timbal balik ya berupa ini. Begitu berarti Islam menunjukkan bahwa sempurnanya agama kita sehingga nggak boleh kita mengkomersilkan akad hutang piutang. Sehingga berarti di sini, Ustadz, kalau gitu boleh dong Ustadz kita pakai bunga, Ustadz. Kan kita tahu semua ada time value of money. Kita tahu semua ada nilai apa namanya ya, nilai waktu dalam setiap uang. Uang yang kita pakai hari ini akan berkurang nilainya di masa mendatang. Sebenarnya ini saya kurang setuju dengan teori ini karena teori barat dalam Islam nggak mengenal time value of money. Islam mengenal the value of time, betul mengenal. Tapi nggak ada nilai waktu dalam uang itu nggak ada istilahnya. Yang ada adalah jatuhnya mata uang. Paham? Kenapa nilai mata uang kita sekarang lebih berharga dibandingkan masa depan? Kenapa? Karena memang mata uang terus anjlok. Selain emas, ya kan? Perak aja anjlok. Perak kan turun terus. Dan ini menunjukkan bahwa
Islam memang agama yang meskipun tidak menentukan apa jenis mata uangnya, karena memang tidak pernah ada nas dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah menentukan mata uang harus ini, enggak seperti itu. Tapi memang paling-palingnya dominan dan paling-palingnya stabil mata uang adalah emas dari dulu. Makanya zakat dari dulu yang dipatokan adalah 20 dinar atau setara dengan 200 dirham, setara dengan 85 gram emas. Dan lihatlah bagaimana Rasulullah SAW dulu pernah menyuruh Urwah al-Bariqi, menyuruh dia untuk beli 1 kambing dengan 1 dinar. Ternyata Urwah karena kemampuannya dalam menegosiasi dan kemampuannya dalam berdiplomasi, jadi ada sahabat yang memang ada cerdas diplomasi dan bernegosiasi, namanya Urwah al-Bariqi. Urwah al-Bariqi ini bisa beli dengan 1 dinar 2 kambing. Akhirnya begitu di tengah jalan, 1 kambing dijual sama dia. Jadi dapat 1 kambing, dapat 1 dinar. Begitu pulang kepada Rasulullah, 1 dinarnya utuh, dapat 1 kambing. Rasulullah mendoakan, barakallahu laka fi safqati yaminik. Semoga Allah melimpahkan keberkahan atas transaksimu. Akhirnya Urwah al-Bariqi jadi sahabat terkaya juga, salah satu sahabat terkaya. Sampai-sampai kata Az-Zahabi dalam siarnya, "Lau ba'at turab la rabih." Kalau seandainya dia ngambil pasir di bawah, dia jual, pasti untung juga. Sampai luar biasanya Urwah al-Bariqi. Dan dia ternyata emas di zaman tersebut 1 dinarnya 1 kambing. Sekarang pun sekian. Sekarang 1 gram emas berapa? 1,3 bahkan ya, 1,2 mungkin segitu. Sama seharga 1 dinar. 1 kambingnya. Kemudian tidak boleh kita mengkonversi nilai hutang dengan harga emas. Bagian daripada kita mengkomersialisasikan hak sosial. Seperti contoh misalkan, saya utangi kamu dengan rupiah sekarang, nanti kamu bayar ke saya dengan dolar ya. Wah, ini nggak bisa. Atau dengan indeks emas, nanti saya bayar kamu dengan emas sekuran harga sekarang, ya nggak bisa. Ini namanya riba nasi'ah. Karena ada terjadi perubahan value dari berbeda mata uang. Dan ketika berbeda mata uang, maka harus on the spot. Ketika dia dijanjikan di masa mendatang, berarti seperti futures dalam penjualan pembelian mata uang. Maka itu tidak boleh. Sehingga kalau misalkan kita mau utang kita nggak kena inflasi, gimana caranya? Ya utanginnya utang berupa emas. Kan gitu. Kalau kita utang berupa emas, nanti dia bayarnya berupa apa? Emas juga. Nggak boleh kita utang emas dibayar berupa rupiah. Atau kita utang rupiah dibayar dengan emas. Nggak boleh. Ya, kecuali memang pada saat penyerahan baru disepakati. Misalnya saya mau bayar utang saya 5 juta, sekitar 5 juta. Saya utangnya 5 juta misalnya gitu ya. Kemudian pada saat hari H, pada saat yang bayar utang, orangnya memang lagi butuh emas. Ya udah, jadi pas saya beli emas dulu 5 jutanya, dapat berapa baru saya berikan emasnya kepada dia. Jadi tidak ada kesepakatan di awal dan dijanjikan. Itu baru boleh. Sebagaimana kata Dr. Rafiq al-Misri, seorang ulama ahli ekonomi syariah di Mesir. Dan berarti menunjukkan bahwa tidak boleh kita mengkonversikan atau mengkaitkan utang dengan mata uang yang lain, Dan berarti menunjukkan bahwa tadi ya, kembali lagi kepada utang piutang, berarti bahwa seorang ketika dia berhutang dan dia nilainya turun gara-gara inflasi. Ustadz, saya kemarin utangin teman saya 5 juta. Turun saat nilainya, sekarang 5 juta itu nggak kepake apa-apa, bisa turun gara-gara kena inflasi misalnya. Maka gimana caranya? Apakah kita berhak untuk menagih dia dengan bunga? Ustaz, kan sebagai kompensasi maka nggak apa-apa lah ada bunga. Karena kan itu kompensasi saya, gara-gara ada nilai mata uang saya yang berkurang. Gimana? Nggak bisa. Karena utang piutang artinya apa? Akad sosial. Ya namanya akad sosial itu kalau nggak sama ya rugi kan gitu. Dari secara materi nominal. Ingat, karena sosial itu yang kita harapkan apa? Pahala kan dari Allah kan, gitu. Jadi meskipun uang kita nantinya akan terkena inflasi, ya emang karena dari awal kita niatnya sosial, paham nggak? Ngerti saya? Jadi nggak bisa kita dapat untung dari situ, nggak bisa. Selamanya kan bisa. Impas aja dia nggak bisa. Ya emang karena mau nggak mau emang kalau misalkan kita mengutangi orang, ya kita berkurang dari segi nominal materi secara dunia, tapi kita bertambah dari segi materi secara akhirat. Seperti itu memang pada akhirnya. Kemudian mewaspadai ada aja denda dari objek transaksi utang. Ini yang kedua. Jadi memang tidak boleh ada denda keterlambatan dari akad utang piutang. Inilah riba jahiliyah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa jangan kita makan dengan riba yang ad'ath mudha'athah,
yang berlipat-lipat. Maksudnya adalah dia udah ada bunga dari perjanjian yang ditambahkan. Kalau utang 100.000 bayar 200.000, apalagi pinjol tuh berlipat-lipat kali. Ya. Banyak orang-orang yang akhirnya kehilangan rumahnya, kehilangan motor dan seterusnya gara-gara pinjol. Dan ditambah lagi ada denda keterlambatan yang berlipat. Bisa jadi bunganya lebih besar daripada pokoknya. Dan banyak yang terjadi. Atau orang berkali-kali dia akhirnya membayar cicilan bunganya ternyata nggak menutupi. Dan akhirnya banyak orang terjatuh bangkrut gara-gara permasalahan ini. Maka tidak boleh kita mengadakan akad semacam ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah membedakan antara pemberian dana talangan dan jual beli. Nah di antara ini banyak di antara kita yang belum memahami hakikat dari jual beli. Di mana kita tahu semua bahwa ciri jual beli adalah apa? Adanya risiko. Maka nggak boleh kita istilahnya mendapatkan keuntungan tanpa risiko yang pernah kita dapatkan. Contoh, dulu model atau sekarang ada misalnya model dropshipping. Saya lihat dropshipping di marketplace aman. Kalau ada dropshipper di marketplace aman insya Allah. Karena sempat ada qobat di sana. Tapi kalau dropship di luar itu yang umumnya banyak terjadi pelanggaran, maka itu biasanya nggak boleh. Kenapa sih katakan nggak boleh? Karena umumnya dropshipper itu nggak sempat menanggung kerugian, sedangkan dia dapat untung. Contoh, kita tahu semua. Rata-rata dropshipper itu kan dia mendapatkan order dari buyer, kemudian dia baru sampaikan ke supplier, yang ngirim barang dari supplier langsung ke buyer, ya kan? Dia ngirim barang tuh, dia cuma perantara aja nih. Dia nggak pernah menanggung risiko. Pengiriman atas nama supplier, ketika terjadi kerusakan barang di tengah jalan, dia nyalahin supplier. Dia nggak sempat menanggung kerugian. Ternyata dia dapat untung dari selisih tersebut. Nah, ini bisa termasuk kategori riba. Kenapa? Dikarenakan dia pada dasarnya tidak ada perpindahan barang dengan uang. Syarat ketika kategori jual beli adalah perpindahan antara uang dengan barang atau uang dengan jasa. Ada perpindahan itu. Kalau perpindahan uang dengan uang, hanya perpindahan uang dengan uang saja, dia nggak pernah nanggung risiko, maka ini termasuk ke dalam keharaman yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Tirmidzi nomor hadis 1234, kata beliau, la ribuhu ma la yudman. Tidak boleh ada keuntungan dari hasil perniagaan yang tidak ada risikonya. Jadi memang risiko itu jadi salah syarat tapi kita keuntungan. Bahkan ada kaidah, tidak boleh ada keuntungan, tidak boleh mendapatkan keuntungan kecuali ada kontribusi berupa mal, amal, atau dhaman. Mal, amal, atau dhaman. Harta, usaha, atau risiko, dhaman. Lihatlah di sini bagaimana bahwa seorang mendapatkan keuntungan dari mal, harta. Ketika dia ngapain? Invest syar'i, ya. Dia dapat keuntungan dari perputaran bisnis itu, maka dia dapat bagi hasil. Dia dapat gara-gara kontribusi berupa apa? Harta. Kontribusi berupa usaha. Ketika dia menjadi apa? Jadi pengelola. Dia nggak nyumbang harta, tapi dia nyumbang tenaga, nyumbang pikiran dan profesionalismenya dalam bekerja. Maka dia dapat bagi hasil amal. Au doman. Nah, domannya berupa apa? Resiko tadi. Resiko sempat menanggung kerugian barang. Sempat saja. Makanya mengapa dalam istilah jual beli itu ada namanya qobat. Apa? Qobat itu serah terima. Rasulullah SAW mengatakan, la tabi'u hatta taqbidahu. Jangan jual sebelum kamu qobat. Nah, sebelum ada serah terima. Jadi saya beli dari Mas siapa namanya? Mas apa? Mas Fatih. Mas apa? Mas Rehan. Nah, saya beli dari Mas Rehan barang. Kemudian barang itu belum sampai ke saya jual lagi ke Mas Rehan. Saya beli dari Mas Fatih barang, saya jual ke Mas Rehan. Saya saya terima. Langsung Mas Fatih langsung ngirim ke Mas Rehan. Saya belum nerima notanya, saya langsung ngasih barang itu ke ini. Tolong kirimnya ke sini ya. Nah, saya belum sempat nerima barang, belum ada qobat. Namanya qobat hakiki kalau nerima. Tapi bisa qobat hukmi. Apa itu qobat hukmi? Qobat hukmi itu adalah sekedar nota catatan dan pengiriman dari Mas Fatih ke Mas Rehan, ini ada nama pengirimnya. Nah, siapa nama pengirimnya? Saya. Nah, baru berarti saya sempat menanggung resiko barang itu. Jadi ketika barang kenapa-napa di jalan, siapa yang nanggung resikonya? Saya. Karena barang itu telah berpindah resiko dari
si penjual kepada saya. Baru saya boleh menjual kepada orang lain. Itulah mengapa sebagian metode dropshipping di luar marketplace itu diharamkan. Dan memang saya lihat metode dropshipping yang ada di berbagai macam toko hijau, toko oranye dan sebagainya, itu dia nggak boleh COD. Bukan nggak boleh. Dia nggak bisa kalau bukan milik barangnya sendiri. Ya. Metode COD itu nggak boleh untuk milik barangnya. Metode COD itu tidak boleh bagi orang yang melakukan dropshipping. Ya, jadi kalau mereka tokonya toko dropshipper itu nggak bisa pakai akad COD, itu sudah benar. Karena dalam akad COD itu harus ada akad di mana seorang itu dia berjual beli dan dia itu kan ada unsur utang piutang, ya. Di mana kita ada unsur keharaman jual hutang dengan hutang. Ada ijma dari ulama namanya bai'ul kali bil kali. Jual beli hutang dengan hutang. Di mana seorang nggak punya barang, dia adalah kulakan dari orang lain, dia ngejual barang yang belum dia miliki. Nah, itu termasuk dalam keharaman di mana Rasulullah SAW mengatakan jangan kalian jual barang yang belum kalian miliki. Ya, la tabi' ma laysa indak. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Hakim bin Hizam, ponakan Khadijah, yang saat itu beliau ada saudagar, pedagang, maka bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya adalah metode keharaman berikutnya, melihat timbal balik yang didapatkan ketika jual beli. Apa timbal baliknya? Apakah timbal baliknya berupa barang atau jasa atau timbal baliknya berupa uang? Ya, maka atau diskon dilihat. Makanya ada metode seperti kartu member. Anda kalau lihat di toko furniture, biasanya mereka jual kartu member. Nanti kalau beli 100.000 dapat member sekian kalau pembelian berikutnya. Nah, saya bilang jual beli kartu member ini termasuk riba. Kenapa riba? Dia ada dua keharaman, riba plus goror. Riba plus goror. Kenapa? Dikatakan goror dikarenakan dia memungkinkan nggak beli lagi, dan memungkinkan kalau pakai diskon melebihi limitnya. Akhirnya ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang diuntungkan. Ya. Makanya nggak boleh kita beli kartu diskon atau kartu member yang ujung-ujungnya kita dapat keuntungan di sana, diskon di sana. Ya. Kecuali kita belinya itu untuk sekedar beli kartu yang memang biaya pembelian itu adalah biaya produksi kartunya, atau nama bahasanya adalah real cost kartunya berapa itu. Nah, sehingga kalau misalkan si sellernya itu atau si pedagangnya itu dia mengambil keuntungan dari jual beli kartunya, jadi keuntungan nih bukan real cost dari pembuatan kartunya. Misalkan harga kartu berapa sih? 10.000 paling. Kamu buatan kartu mungkin. Dia ngejual 100.000 dan biasanya rata-rata kartu diskon atau kartu member di furniture itu 100.000 ke atas biasanya, 200.000 dan sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam keharaman. Mengapa? Dikarenakan ada unsur gharar tadi. Kenapa ada unsur ribanya juga, Ustaz? Kenapa? Karena kartu diskon ini nggak ada underlying asetnya. Dia nggak ada underlying aset itu ya bahasanya. Ya. Dia nggak ada barang atau jasa yang membackup ini. Dia diskon. Sehingga yang terjadi adalah tukar menukar uang dengan uang dan berlebih. Paham? Contoh tadi, ketika dapat dia beli 100.000, ya, 1.000, kemudian dia suatu ketika menggunakan, suatu ketika nggak menggunakan. Hingga akhirnya ada ketidakjelasan di situ, di mana ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan, dan bisa berlebih dapat diskonnya, bisa berkurang juga gara-gara nggak digunakan diskonnya. Hingga akhirnya ada riba fadl di situ. Karena yang terjadi adalah tukar menukar apa? Uang dengan uang. Sama seperti Anda gini, jual beli voucher gratis ongkir. Siapa yang pernah sini? Voucher gratis ongkir. Beli voucher gratis ongkir. Ingat, beli voucher gratis ongkir. Bukan gratis ongkir ya. Ini menjadi pembahasan lain. Tapi kalau beli voucher gratis ongkir, itu ada unsur gharar dan ribanya. Kenapa saya bilang demikian? Pertama, ada unsur gharar, tapi lebih dominan gharar bukan riba. Karena ongkir tiap orang beda-beda. Ya kan? Ada ongkir di Papua. Gratis ongkir. Wah, kalau misalkan saya ongkir di Amerika gimana? Gharar kan nih?
Kemudian ada unsur riba juga. Kenapa? Dikarenakan umumnya diskon, voucher diskon dan ongkir, diskon. Nah, diskonnya itu kan dia nggak mewakili underlying asetnya, sehingga terjadilah pertukaran uang dengan uang berlebih, sehingga menjadi riba fadl. Nah, itu kalau nggak kita teliti lagi, memang tipis-tipis, nggak kelihatan rata-rata permasalahan riba dalam hal ini ya, sehingga wajib jeli kita. Dan orang semakin dia mengasah wawasan tentang dunia digital, kemudian dia aware juga terhadap fikih muamalah, dia semakin peka lagi, oh ini adanya ribanya dan akad ada masalahnya nih, gitu. Memang pada dasarnya permasalahan fikih muamalah ini bukan hanya sekedar teori, tapi lebih ke praktek lapangan juga. Saya pribadi, kalau misalkan saya belajar fikih muamalah tok, misalkan, saya dulu belajar fikih muamalah dari mazhab Syafi'i, yang mana strict itu ya. Jadi termasuk hal muamalah yang strict dalam 4 mazhab itu Syafi'i. Termasuk strict fikih muamalahnya. Anda tahu fikih Syafi'i kan melarang jual beli bayi mu'athah. Ya, kita nggak boleh jual beli tanpa akad ijab kabul. Jadi kalau beli saya terima, ini saya jual ke kamu yang seterusnya. Terus kayak gitu jual beli. Dan itu tidak diperbolehkan. Ternyata hal demikian, masya Allah, Ustaz. Halo Ustaz. Masya Allah Ustaz. Wah, aneh nggak pantas kalau duduk di sini ada Ustaz Fajri. Lebih pantas untuk duduk di sini. Insyaallah izin saja. Insyaallah. Sehingga harus kita mengetahui timbal balik dari jual beli itu. Kemudian yang kita lihat juga kembali, poin nomor 5, cara mengidentifikasi riba adalah melihat apakah ada pertukaran komoditas ribawi di sana. Kita tahu komoditas ribawi ada 6 tadi, dan digabungkan ilatnya menjadi 2 saja. Yakni adalah mata uang dan juga adalah bagian daripada komoditas yang dipakai untuk makanan pokok. Meskipun ada khilaf dengan para ulama, ya, ada yang dikatakan bahwa lauk pauk juga termasuk ke dalam hal itu, sebagaimana mazhab Syafi'i. Dan akan tapi memang sebagaimana kebanyakan mengatakan bahwa ilatnya adalah 2 saja, mata uang atau makanan pokok. Dan lihat di situ adakah pertukaran yang memang sejenis. Dikarenakan mengapa diharamkan? Kalau kita lihat, Ustadz, memang nggak boleh, Ustadz. Kita jual beras kita tukeran beras 1 kilo rojo lele, bener nggak rojo lele namanya, bener ya, rojo lele dengan beras raskin 2 kilo, kan mungkin aja, adil gak itu, adil gak? Mungkin kalau otak manusia mungkin adil aja kan, karena 1 kilo beras bagus ditukar dengan 2 kilo beras yang nggak bagus, harusnya adil kan? Tapi kenapa syariat mengharamkan? Mengapa harus sama? Kenapa? Karena nggak ada konversi yang pasti. Apakah memang 1 kilogram rojo lele itu setara dengan 2 kilogram beras miskin? Nggak ada konversi yang pasti. Makanya al-jahlu bit tamathul, al-jahlu bit tamathul kalimah bit tasawi. Kalimah bit tafadul. Ketidaktahuan kita terhadap konversi yang pasti maka menunjukkan bahwa adanya kelebihan dalam konversi tersebut. Ya, yang menunjukkan bahwa seseorang ketika dia mau menjual komoditas yang sama, maka dia harus ngapain? Dia harus ngerupiahkan dulu. Ya, sebagaimana kalau misalkan kita tadi ya, beras itu dengan beras, maka harus sama komoditasnya dan sehingga harus sama konversi nilainya. Meskipun yang satu bagus, meskipun yang satu jelek, maka yang satu harus dijual dulu, dikejadikan uang, barulah dibelikan beras yang diinginkan. Ini kaidah yang menjadi patokan mengapa diharamkannya riba fadl. Ya, itu ya. Al-jahlu bitamathul kal ilmi bitafadul. Kemudian yang keenam adalah mencari titik perpindahan resiko pada barang yang dijual. Kita tahu semua bahwa syarat tadi mendapatkan keuntungan harus ada resiko. Ya, Islam itu agama yang memang memperbolehkan kita mendapatkan keuntungan dari adanya resiko. Tapi resiko yang standar, bukan resiko berlebihan. Makanya resiko dalam gharar itu kan resiko gak? Resiko gak? Kita judi itu ada resiko gak? Itu ada resiko. Tapi resikonya berlebihan dan sehingga diharamkan sehingga resikonya yang normal. Makanya meskipun agama kita memang pada dasarnya ada unsur high risk high return, semakin tinggi kita punya risiko, semakin tinggi juga kita punya pendapatan, kan begitu. Sehingga kita tahu semua bahwa Islam memperbolehkan kita mendapatkan keuntungan dari adanya risiko. Dan sebagai tadi hadis yang disampaikan, la ribhu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan dari jual beli yang tidak ada risikonya. Mengapa riba diharamkan? Kenapa riba diharamkan?
Karena dia dapat untung tanpa ada risiko. Coba perbankan dia dapat untung tanpa ada risiko. Dia dapat seorang nasabah yang masih nabung di perbankan konvensional, meskipun saya sarankan jangan sampai nabung di bank konvensional lagi ya. Ini di antara cara kita membangkitkan ekonomi syariah, jangan sampai kita nabung di bank konvensional, meskipun sekedar nabung loh ya, sekedar nabung. Jangan sampai. Dan ajar dakwah, saya sampai sekarang masih nggak berhenti untuk ngajak saudara, tetangga, kerabat untuk ganti move ke bank syariah, bukan ke bank konvensional. Jadi tutup rekening-rekening bank konvensional kita. Kemudian yang terakhir adalah menganalisa pasal pengembalian modal dalam kontrak kerjasama bisnis. Banyak di antara kita masih di antara klausul di perjanjiannya, kalau untung bagi hasil, kalau rugi balik modal. Benar nggak? Ya kan? Kalau untung bagi hasil, kalau untung dia ada bagi hasil. Tapi kalau rugi balik modal. Begitu klausulnya. Pasti ada seperti itu yang masih orang-orang tidak mengetahui fikih muamalah. Maka dalam Islam tidak boleh ringan sama-sama dijinjing, berat sama-sama dipikul. Itu sistem daripada sistem kita dalam bermuamalah dan dalam bermusyarakah ataupun bermudharabah. Nggak ada istilahnya kita menganggap bahwa hal demikian termasuk diperbolehkan. Sehingga kalau kita lihat klausul-klausul di mana nantinya si investor bisa dapat balik modal lagi gara-gara modalnya dikembalikan ketika rugi, maka tidak boleh hal demikian. Termasuk tidak boleh. Ada beberapa hal yang dikira jual beli ternyata riba. Yang pertama, adanya pasal penjaminan dalam pengembalian modal. Tadi ada jaminan. Jadi kalau modal kita terjamin, nggak rugi-rugi. Ya. Seperti preferred stocks atau saham istimewa yang ada di kita tahu semua kalau setiap orang bangun perusahaan biasanya ada saham istimewa atau diberikan saham-saham istimewa di mana meskipun preferred stock definisinya berbeda-beda ya antara setiap pihak ya. Saya waktu itu juga sempat menyampaikan preferred stock ini, ternyata ada diskusi tuh antara jemaah, Ustaz, kayaknya maksud preferred stock antum beda sama yang ana maksudkan, Ustaz. Akhirnya ana nanya lagi tuh ke sebagian Ustaz tentang apa yang dimaksud. Ternyata memang definisinya beda-beda. Tapi yang dimaksud adalah orang yang dia ketika terjadi kerugian sahamnya utuh, dia nggak mengalami kerugian, segitu-gitu aja. Ya. Maksudnya secara nominalnya nggak berkurang gitu ya. Maka ini keliru. Makanya ketika ada pasal penjaminan dalam pengembalian modal, maka itu umumnya adalah riba, bukan jual beli. Kemudian bagi hasil dihitung dari persentase modal. Kita tahu semua bagi hasil itu dihitung daripada keuntungan, ya, keuntungan, bukan dari awal dibagi hasil. Kemudian pembagian hasil dengan nominal, bukan dengan persentase. Pokoknya saya kalau invest ke kamu, saya untungnya 5 juta per tahun. Nggak ada istilahnya demikian dengan nominal. Yang ada dengan persentase kan gitu. Ini diantara model-model dalam hal riba. Kemudian modal dikembalikan ke investor terlebih dahulu ketika mencapai BEP atau break even point. Memang ini sebenarnya secara narasi betul, karena memang bagi hasil itu terjadi ketika balik modal. Tapi banyak orang nggak nyadar kalau alat-alat produksi termasuk ke dalam aset modal. Contoh, ketika antum usahanya adalah usaha fotokopian, kan beli mesin fotokopi, kemudian beli etalasenya dan sebagainya. Dan ternyata modal yang diberikan adalah 100 juta. 100 juta. Ternyata udah dibelikan mesin fotokopi, udah dibelikan etalase dan sebagainya. Adapun alat yang dijual adalah apa? Komoditas alat tulis, kemudian dijual adalah apa biasanya? Tadi ya, kertas dan sebagainya. Itu cuma 30 juta. Saya tanya, baru bagi hasil itu ketika beres 30 juta atau 100 juta? Apa? Kan tadi kan ada yang dibelikan untuk ini mesin fotokopi. Sedangkan yang dijual itu apa? Yang dijual adalah kertas dan alat-alat tulis, dan itu 30 juta doang. Berarti baru mencapai break even point itu kapan? Apa 100 juta? Enggak kan? Mencapai break even point kapan? Pas sudah mencapai 30 juta. Baru dibagikan. Nah, banyak para pemodal enggak. Dia nunggu 100 jutanya dulu. Padahal dia nggak tahu modalnya udah jadi apa? Udah jadi barang. Udah jadi mesin fotokopian, udah jadi alat etalase, dan itu nggak dihitung sebagai modal dia. Harusnya dihitung kan? Ya gitu. Sehingga yang kita ketahui bahwa balik modal itu dari apa? Dari modal yang dijadikan sebagai barang dagang. Itulah balik modal. Bukan balik modal secara umum semua modal yang diserahkan, baik itu beli aset produksi atau bukan.
Itu keliru. Makanya harus di note ini. Banyak para pemodal dia nggak aware terhadap perkara demikian. Kemudian investor minta jatah bulanan dengan nilai tertentu. Tadi ya, kalau dalam istilah fikih itu al-asum al-mumtazah. Tadi preferred stock. Dia minta jatah tertentu, persentase tertentu untuk diberikan kepada dia. Atau nominal tertentu, bukan persentase tertentu bahkan. Sehingga ini bagian daripada riba. Makanya mengapa tadi nggak boleh ada saham yang dijamin. Nggak boleh ada saham yang dijamin. Makanya nggak boleh seorang itu dia misalkan gini, ada join dua orang nih, masing-masing 50% setoran modal. Katakanlah usahanya itu 100 juta, masing-masing 50 juta. Harusnya kerugian masing-masing kalau rugi berapa? 50 kan? Ya kan? Ternyata ada pihak yang nanggung 60 ini 40. Saya nanggung kerugian kamu 10%. Padahal harusnya dia 50%. Kan gitu. Artinya ada saham pihak lain yang terjamin oleh pihak lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa adanya saham terjamin dan itu riba. Nah, gara-gara ada saham yang terjamin. Gara-gara akhirnya modalnya terjamin. Sedangkan dia dapat keuntungan. Kita tahu semua bahwa ketika modal terjamin dan kita dapat untung, berarti termasuk kategori riba. Di mana sistem perbankan konvensional demikian. Kemudian pelaksana usaha, dia berjanji untuk menanggung semua risiko jika terjadi kerugian. Banyak ini inisiatif mudharib sendiri. Mereka mereka bilang, Pak, nanti kalau ada kerugian saya aja yang nanggung. Padahal harusnya kalau kerugian berupa harta siapa yang nanggung? Investor. Jadi sahibul mal, ini investor. Ini mudharib, kan gitu. Nah, ketika dia supply uang, rugi nih. Yang nanggung kerugian berupa harta siapa? Sahibul mal. Yang nanggung kerugian berupa pikiran, tenaga, ide, waktu siapa? Amil, mudharib. Ya. Sehingga inilah kerugian yang benar-benar harusnya. Dan ada sebagian orang yang justru yang nanggung kerugian hartanya juga amil atau mudharib. Maka ini keliru. Gitu ya. Kemudian meminta ganti rugi kepada pelaksana usaha karena kurang pandai dalam menjalankan bisnis. Nah, ini juga rancu sebenarnya. Kita tahu semua bahwa mudharib ini baru menanggung kerugian kalau kapan? Kalau ternyata ada ta'addi sama ifrat. Kalau dia melakukan suatu hal yang tidak dilakukan atau tidak melakukan suatu hal yang harus dilakukan. Saya pakai istilah definisi Ustaz Dr. Wanisa Roni. Ketika mendefinisi ta'addi wal ifrat itu tadi wa taksir kata beliau, intinya adalah kalau kita melakukan sesuatu yang tidak harus dilakukan atau tidak melakukan apa yang harus dilakukan, itu berarti tadi wa taksir. Nah, kalau si mudharib harusnya ngelakuin tapi dia nggak ngelakuin atau ngelakuin suatu hal yang nggak perlu dilakuin, maka berarti dia melakukan apa? Taksir. Tapi kalau gara-gara dia kurang update ilmunya atau kurang cerdas misalnya, itu nggak jadi patokan kamu ganti rugi, enggak. Karena dia nggak ngelakuin apa? Nggak ngelakuin suatu hal yang lalai atau kesengajaan, ya kesengajaan atau lalaian. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan rekening perbankan konvensional, padahal tidak ada uzur. Saya bilang katakan tidak ada uzur di zaman sekarang menggunakan rekening konvensional. Dan saya sayangkan beberapa toko kitab, bayangkan toko kitab loh, ini toko kitab menjual kitab-kitab syar'i. Ketika payment, Ustaz, ini payment pakai apa? Dingirim rekening BCA. Subhanallah. Lalu ada BCA syariah, kenapa nggak pakai BCA syariah, pakai BCA konvensional? Makanya ada sebagian ustadz, sebagai Ustadz Ahmad Suryana bilang uzur untuk pengguna bank konvensional itu pertama untuk mereka yang di negara non muslim yang nggak ada lagi bank syariah. Yang kedua atau mereka yang hanya rekening menerima donasi yang mereka di pelosok-pelosok yang belum ada bank syariahnya. Kemudian adalah karyawan-karyawan yang perusahaannya itu nggak ngasih gaji kecuali rekening yang dibuka oleh perusahaan tersebut, yaitu bank konvensional. Itu baru udur-udurnya. Sisanya nggak ada. Sekarang apa? Mau tarik tunai, mau store tunai, bisa di bank syariah. BSI bisa nggak? Bisa. Bisa, tapi maintenance terus BSI san. Gimana nih? Maka kalau saran saya, kita mendiversifikasikan rekening kita di bank syariah lain. Nggak masalah. Kalau saya pribadi nih, saya punya 3 bank syariah. Bank BSI, Bank Jago Syariah, Bank Hijrah. Itu bank syariah juga. Atau bisa antum BCA syariah, Permata syariah dan sebagainya. Tapi saya paling banyak rekening saya di BSI. Kenapa? Karena saya syariah BUMN. Ada unsur patriotisme kita untuk memajukan
BUMN gitu ya. Kemudian memutar dana mudharabah ke bisnis lain. Ini diantara hal penyimpangan syariah tentunya. Bagi mudharib, dia nggak jujur mana, akhirnya dia putar di bisnis lain yang nggak dilaporin ke sahibul mal. Harusnya usahanya ternak bebek, diputar sama dia ternak ayam atau ternak kancil ternak apa? Ternak apa misalnya? Ternak lele misalnya. Ini ternak jadi ikan cupang. Berubah. Makanya ini harus diketahui investor. Meskipun ada mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, itu ada cukupan dalam fikih. Meskipun memang ada ikhtilaf dengan ulama ya, ada ulama yang tidak memperbolehkan muqayyadah atau sebaliknya ya. Makanya hal demikian ketika terjadi perubahan dilaporkan kepada investor. Atau memakai dana mudharabah untuk keperluan pribadi ya, atau kepentingan di luar perusahaan. Atau yang berikutnya adalah mendapatkan gaji plus bagi hasil untuk job desk yang sama. Itu tidak boleh. Ustadz, boleh gak Ustadz kita berserikat bersama-sama? Yang satunya ini dia ngurusin in charge bisnis tapi juga nanam saham di sini. Boleh gak kita dapat gaji juga? Jawabannya boleh kalau ternyata job desk dia tambahan dan akadnya dipisah. Jadi dia dapat bagi hasil gara-gara ada saham yang ditanam di sana, dan juga dia dapat gaji berupa pengurusan dia, profesionalisme dia untuk mengurusi perusahaan itu, dan itu dipisah akadnya. Ya, boleh jadinya sahibul mal sekaligus juga sebagai apa? Makanya ada namanya mudharabah musyarakah. Itu ada di mana ada mudharib yang selaku sahibul mal. Itu ya. Kemudian di antara model 2 menit lagi. Satu lagi terakhir mungkin ya. Model dalam riba kontemporer zaman sekarang adalah tukar menukar uang yang terjadi setiap kali lebaran atau setiap kali menjelang hari raya biasanya, dan ada solusinya sebetulnya. Kita itu riba fadl. Solusinya adalah kita menyuruh orang untuk menukarkan ke tempat yang bisa tukar uang, nanti kita kasih fee uang jalan. Jadi misalnya tolong nih tukarin uang saya ke bank atau ke tempat yang bisa tukar uang gratis. Nanti karena ada uang jalan, saya kasih kamu 50.000. Nah, itu boleh. Tapi kalau dia stok dari awal, dia udah stok dari awal nih. Kemudian kita tukar sama dia. Sini tukar sama saya 100.000 jadi 90.000. Maka ini termasuk riba fadl dan nggak bisa. Kenapa? Karena dia udah stok di awal duluan. Ya, ada ustadz kami yang dulu pernah nanya ke Syekh Habib juga termasuk demikian. Ustadz, gimana kalau ini dijadikan sebagai akad ijarah? Karena kan sebagai uang jasa dia. Nggak bisa, karena tetap stok. Kalau tetap stok nggak bisa. Dan rata-rata yang profesinya tukar uang menukar uang itu stok nggak? Stok. Makanya bisa jadi profesi kalau misalkan dia nggak stok di awal, dia modelnya kayak just tip. Siapa yang menukar uang saya? Fadol. Nah, list. Pakai uang siapa nukarnya? Pakai uang yang ngasih dulu, gitu ya. Mereka yang ngasih, baru setelah itu ditukar. Setelah itu baru didapat fee uang jalan. Itu diperbolehkan. Itu diantara salah satu solusi. Ya. Meskipun saya tidak tahu fatwa-fatwa lainnya, barangkali ada Ustadz Fadli Nur Fajri yang lebih mengetahui tentang ini, khilaf-khilaf dengan para ulama. Mungkin demikian. Meskipun saya sebenarnya ini ada banyak ya, tapi nanti boleh dibagian di PDF. PDF sederhana yang kami susun bersama Ustadz Devin dan Ustadz Fatih. Ada di sini yang airdrop bisa? Oh, WA ya? Ada WA antum. Ya. Ana drop ke antum dulu. Nanti bisa di-share ke grup ya. Insyaallah. Insyaallah nih. Beliau harusnya lebih pantas di sini. Apa nama antum? Itu antum ya itu. Nomor antum yang mana? Ini bukan 06 belakangnya. Oke. Antum kirim ke sana ya. Insyaallah. Oh iya, ini tadi ada pesan dari Ustadz Devin. Ini kan PDF yang merilis oleh Asakuna. Jadi Asakuna ini sedikit kecil-kecilan kami, usaha kami ketika lulus Lipia bingung mau ngapain, akhirnya bikin kumpulan untuk nyusun materi-materi tentang perkenalan fikih muamalah. Jadi ada karya-karya terjemahan di website, di Islam Web atau Islamco, itu biasanya itu kami terjemahkan dalam bentuk PDF kemudian disebarkan. Jadi kawan-kawan juga bisa menjadi kontributor kalau berkenan, dan nggak masalah ini disebarkan luaskan kepada teman-teman yang lainnya. Demikian mungkin. Alhamdulillah khairan juga Ustaz. Masya Allah sekali menambah insight bahwa fikih muamalah sangat-sangat dalam.
Dia harus semangat dalam mempelajari dan mendalami. Langkah ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya. Mungkin akhwat dibatasi 2, akhwat ada yang mau? Ada lagi? 2 dibatasi. Dari akhwat dulu silakan. Kalau bisa ringkas langsung ya. Silakan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakumullah khairan, Ustaz telah memberikan materi yang cukup insight gitu ya. Di sini anak mau bertanya, ada case akad murabahah gitu ya, akad murabahah jual beli secara kredit. Tapi modalnya itu dari 2 orang gitu. Satu itu dari orang lain dan satunya lagi dari dirinya sendiri. Jadi di situ bercampur uangnya sendiri yang dijadikan akad murabahah. Nah, di akad murabahah itu kan ada margin. Let's say marginnya 10%. Nah, jadi dia bisa mendapatkan keuntungan dari 10% itu sendiri atas uang yang dia modalkan dari dirinya sendiri. Nah, pertanyaan saya apakah akad tersebut halal? Yang kedua, mohon tipsnya bagi kami bagaimana cara menanggapi tanggapan keluarga, teman dekat, bahkan teman-teman di kantor atau lingkungan sekitar tentang bank syariah dan bank konven sama saja gitu, atau pekerjaan kerja di bank konven atau kerja di bank syariah sama saja, yang mana menurut kami itu sama sekali tidak sama gitu. Nah, mungkin Ustaz ada tips bagi kami bagaimana cara menjawabnya karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Jazakumullah khairan. Ya, saya akan jawab yang kedua dulu ya mungkin ya. Banyak memang syubhat di tengah-tengah masyarakat, di mana apalagi dipopulerkan oleh sebagian YouTuber yang cukup populer, atau bahkan mungkin sebagian kita yang mungkin akhirnya menyebabkan ini, bahwa bank syariah itu sama saja seperti bank konvensional. Yang pertama beda, bank syariah nggak sama seperti bank konvensional. Allah saja mengatakan bahwa jual beli tidak sama dengan riba. Ya. Allah justru mengatakan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan lihatlah bagaimana perbedaan itu ada pada namanya sendiri, yang satu dari syariah, satu tidak ada syariah kan gitu. Yang kedua, dari segi peraturan, OJK itu memiliki peraturan di mana lembaga-lembaga yang melabeli dirinya sebagai syariah itu harus memenuhi aturan-aturan tertentu dari OJK. Sebagai contoh, lembaga keuangan syariah tidak boleh bertransaksi khamr, nggak boleh bertransaksi judi, nggak boleh bertransaksi hal-hal yang haram lainnya dalam syariat yang ma'lum min ad-din bidarurah. Nggak boleh itu, nggak boleh dalam istilah ininya. Sehingga bank syariah itu dia nggak bisa mendanai public khamr, nggak bisa. Dia nggak bisa mendanai perusahaan rokok aja nggak bisa. Perusahaan rokok nggak bisa didanai oleh bank syariah, nggak bisa. Bank konvensional bisa nggak? Bank konvensional bisa. Dari situ udah beda. Berarti komoditas yang digerakkan di bank syariah itu yang banyak yang tidak bisa dilakukan oleh bank konvensional. Yang kedua, kalau mereka melihat secara luar bahwa bank syariah itu banyak kekurangan, maka kita katakan itu kekurangan secara di lapangan, kekurangan di lapangan yang bukan by system. Karena secara sistem mereka harus ngikutin fatwa DSN MUI dan ulama semua itu. Ya tahu semua fatwa secara kolektif lebih kuat daripada fatwa secara individu, gitu. Dan ini DSN MUI itu ulama-ulama semua, dan mereka wajib ikutin itu. Maka mereka bisa dicabut kesyariahannya. Saya alhamdulillah sudah ikut sertifikasi DSN MUI, dan saya bertemu dengan para kiai-kiai yang berada di DSN MUI. Itu melihat bahwa bagaimana susahnya merumuskan fatwa dan bagaimana hati-hatinya mereka dalam merumuskan fatwa, karena Ustaz Fadil yang lebih tahu mungkin lah, karena beliau lembaga di MUI. Dan akhirnya menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ini dia bisa dicabut izin syariahnya kalau misalkan dia nggak mentaati fatwa DSN MUI. Ya, meskipun memang secara kalau yang mengikat itu hanya DSN MUI ya. Kalau fatwa MUI secara umum kan dia tidak mengikat gitu. Tapi DSN MUI ini mengikat. Jadi izin syariah bank syariah itu dicabut tuh kalau nggak sesuai dengan fatwa DSN MUI. Tapi memang secara faktual di lapangan ya, karena memang kita tahu semua bahwa SDM, kemudian keadaan di lapangan, orang-orang di lapangan ya sangat memungkinkan sekali untuk terjadi ketidaksempurnaan, saya katakan. Ketidaksempurnaan secara praktik gitu ya. Yang dilakukan oleh beberapa oknum-oknum
Sehingga akhirnya menjadi terblow up, akhirnya muncullah stereotip bahwa bank syariah tidak syariah. Itu. Jadi kalau kita katakan secara bank syariah tidak syariah, ya itu beberapa bank syariah dan beberapa kasus tertentu. Nggak bisa digeneralisir secara sistem bahwa ini tidak syariah, nggak bisa. Itu tidak adil namanya, ya, tidak adil. Karena pada akhirnya kita nggak bisa, kita gini. Syariat Islam ini sempurna. Tapi orang yang menjalankan syariat Islam apakah sempurna? Nggak maksum. Kita ini nggak maksum, apalagi lembaga gitu. Manusia aja nggak maksum, apalagi lembaga kan gitu. Makanya jangankan bank syariah deh, coba kita cari multinational company mana yang maksum? Mana multinational company mana yang maksum? Jarang sedikit. Pasti ada pelanggaran-pelanggaran, baik itu pelanggaran di bidang finance-nya, pelanggaran di bidang, apalagi yang paling banyak ya, di bidang general affairs, yang di bidang SM, yang bagian dia beli barang, paling banyak apa? Under table, benar gak? Under table itu banyak di setiap perusahaan, pasti hampir semua ada, apalagi mereka bagian tender. Sehingga kalau dikatakan meskipun kalau kita lihat secara praktek di lapangan itu ya banyak kekurangan, tapi tetap saja lebih baik dibandingkan bank konvensional. Yang saya sering katakan begini, yang belum 100% syariah masih lebih mending dibandingkan yang 100% tidak syariah. Paham? Saya ulangi, yang belum 100% syariah masih lebih mending dibandingkan yang 100% tidak syariah. Ya kan? Otomatis lebih baik bank syariah dibandingkan bank konvensional. Di mana bisa kita menyamakan hal tersebut, gitu. Ini yang kedua tadi, saya sebenarnya belum gitu ngerti dengan pertanyaannya. Tapi dalam fatwa AIV dan juga yang saya ketahui, itu kalau misalkan seorang bermuamalah murabahah, kemudian dia bermurabahah yang mana belinya itu ke perusahaan yang dia punya saham di situ. Itu ada unsur bai'ul inah. Ada unsur bai'ul inah. Di mana seperti tidak terjadi perpindahan barang karena barangnya ke dia lagi. Yang ada adalah perutan uang dengan uang. Dan ini menjadi hilah ribawiyah. Menjadi salah satu hal yang menjadi pengelabuan dalam hariba. Ya, pengelabuan dalam hariba. Allah alam, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Demikian. Mungkin Ustaz Fajri nanti bisa menjelaskan lebih dalam. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu pertanyaan yang saya alami juga ya di kerjaan. Biasanya kan kalau di sekolah ya atau lembaga pendidikan tuh ada momen ketika misal naik kelas atau lebaran seperti ini gitu diberikan hadiah atau semacamnya gitu, yang saya juga baru-baru juga mempelajari bahwa ada dikhawatirkan ada transaksi yang tidak sah karena ada ritual gitu. Nah, apakah dalam setiap hadiah atau titipan yang bukan dari perusahaan atau lembaga pendidikannya, misalnya dari wali murid atau dari semacamnya, itu merupakan ritual? Karena kan akadnya beda-beda, ada yang mungkin karena terima kasih, ada yang sekedar hadiah bilangnya memang, tapi niatnya kan ditujukan untuk guru ya pribadi saja gitu, pada saya atau pada guru yang lain. Seperti apa Ustaz, dan mohon solusinya? Ya, ya. Ini dinamakan gratifikasi. Kalau dalam istilah fikihnya hadayal umal, atau memberikan hadiah kepada karyawan yang sudah mendapatkan upah dari atasannya. Itu terlarang secara fikih dan secara kenegaraan. Kalau tidak salah itu ada undang-undangnya, kalau salah satu Fajri. Ya, kalau ada undang-undangnya gratifikasi itu. Memberi hadiah kepada guru yang sudah mendapatkan gaji dari negara atau sekolah, itu ada undang-undangnya. Karena menyebabkan conflict of interest. Jadi kecenderungan guru untuk memberikan nilai secara tidak objektif kepada murid, dan atau kecenderungan guru untuk cenderung kepada beberapa murid yang memberikan hadiah dan tidak memperhatikan murid yang tidak memberikan hadiah, dan seperti itu umumnya. Sehingga dilihat kalau dia sudah mendapatkan gaji, maka tidak boleh kita memberikan kepada dia. Yang kedua, solusinya kita berikan kepada pihak sekolah. Nanti pihak sekolah yang memberikan kepada guru tanpa diberitahu kalau ini dari murid. Jadi jatuhnya itu udah pemberian
Udah milik sekolah diberikan kepada guru. Jadi guru tersebut tidak tahu siapa yang memberikan hadiahnya. Akhirnya tetap terjaga integritas dan objektivitasnya kepada murid. Ya kemudian itu halal karena pemberian dari sekolah. Atau hal-hal yang sifatnya sudah tidak lagi kita melihat adanya status guru di situ, misalkan gurunya udah nggak jadi guru di situ, atau kita udah nggak sekolah di situ. Nah itu udah boleh lagi tuh, karena statusnya udah bukan dia sebagai karyawan di situ atau bukan sebagai guru di situ. Adapun tadi guru yang tidak keterkaitan dengan lembaga seperti guru privat, guru privat, kalau privat agensi beda lagi ya. Kalau privat agensi berarti bisa jadi ini tuh, karena kita bayar ke agensi kan biasanya kan. Tapi kalau privatnya langsung itu nggak masalah gitu ya. Atau guru yang nggak digaji sama sekali, boleh nggak dikasih dia? Boleh, karena tadi nggak ada unsur conflict of interest-nya. Jadi memang pada dasarnya fikih muamalah itu ketika mengharamkan sesuatu Allah dan fikih muamalah itu ada unsur make sense-nya. Oh kenapa ilat keharamannya ada? Umumnya demikian. Adapun kalau misalkan kita memang tadi sekiranya kita khawatir ini ada unsur gratifikasinya atau enggak, maka sebaiknya kita nanya dulu kepada pihak yang berkaitan. Demikian. Allahu a'lam. Untuk yang belum bisa diakomodir pertanyaannya, di syukron jazakumullah khairan jazaa Ustaz menunjukkan kepada kita bahwa fikih muamalah merupakan suatu unsur penting yang harus juga kita dalami dan pelajari karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sudah sampai kita di penghujung acara sampai pada sore hari ini, sudah masuk waktu maghrib. Akhirul kata, saya mohon maaf atas segala kesalahan kata ataupun perbuatan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tambahan juga, insya Allah setelah ini akan ada halal bihalal khusus untuk internal pesan alumni dan tulab. Maka untuk alumni dan tulab harap mengikuti acara tersebut hingga selesai. Terima kasih. Untuk akhwat silahkan. Terima kasih.